Dukung selalu video-video pembelajaran yang ada di channel ini dengan cara subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Jessica, and in this video, I'm going to explain to you about biography. So, biography is a recount text about the life story of a person written by someone else. Biografi adalah teks recount yang menggambarkan detail dari riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. It tells about someone's origin, asal seseorang, personal life, kehidupan pribadi, educational background, latar belakang pendidikan, someone's achievement, prestasi atau pencapaian seseorang. Selanjutnya, fungsi dari biografi. Yang pertama, to know a person's story about his or her life outside of any accomplishments this person may be known for. Untuk mengetahui cerita hidup seseorang di luar pencapaiannya. The second one, to give many information easily and to educate the readers. Untuk memberikan banyak informasi dengan mudah dan mendidik pembaca. Jenis-jenis biografi. The first one is autobiography. Is a story of someone's life journey written by the person himself or herself. Its first point of view. Autobiografi merupakan kisah perjalanan hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri. Jadi dari sudut pandang orang yang pertama. The second one is biography. Biography is a person's life story that is told by other people in narrative form. Jadi biografi ialah kisah atau cerita hidup seseorang yang dikisahkan oleh orang lain dalam bentuk narasi. Jadi bedanya autobiografi dan biografi sendiri itu adalah autobiografi ditulis sendiri, biografi ditulis oleh orang lain. Ciri-ciri dari biografi. Yang pertama, according to facts. Memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. The second one, contains someone's life experience. Memuat fakta pengalaman hidup sesuatu tokoh seperti jenjang pendidikannya, karirnya, hubungan, dan bahkan hingga cerita akhir hayatnya. The last one is has a clear structure. Mempunyai struktur yang jelas yang terdiri dari orientasi, peristiwa, dan reorientasi. As for grammar and language features, biography using third-person pronouns. Biografi menggunakan kata ganti orang ketiga, seperti he, him, his, himself, she, her, hers, herself, it, its, itself, they, them, their, theirs, and themselves. So, for example, Tiffany used her prize money from the science fair to buy herself a new microscope. So, the third person pronouns-nya itu adalah her and herself. As for grammar and language features, biography using simple past tense. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. So, what you need to remember when you use simple past tense adalah harus menggunakan verb 2 atau kata kerja kedua. So, for example, J.K. Rowling's Harry Potter manuscript was rejected 12 times. Jadi verb 2 di sini tuh rejected. Dari kata reject, verb 1, diubah menjadi kata rejected, verb 2. Contoh kedua, from a young age, Marzuki enjoyed music. So the next is biography using linking verbs was and were.
Biografi menggunakan kata kerja penghubung was dan were. So, the difference between was and were adalah kalau was itu bersifat singular atau tunggal, were itu bersifat jamak atau plural. Was digunakan dengan kata I, he, she, it. Were digunakan dengan kata you, they, dan we. So, for example, her parents were both teachers and she was the youngest of 5 children. Jadi di sini were itu dipasangkan dengan her parents. Parents itu sifatnya jamak, terdiri dari ayah dan ibu. Jadi harus menggunakan kata were. And then was di sini dipasangkan dengan she karena she sifatnya tunggal. And then when she was only 11, Curie lost her mother to tuberculosis. Next is generic structure of biography. Yang pertama ada orientasi or orientation. This stage is the section of the introduction and contains an initial description of the person. Pada tahap ini adalah bagian pengenalan tokoh dan berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut. Lalu ada peristiwa atau events. This stage presents a series of events and usually recounted in chronological order. Tahap ini menyajikan serangkaian peristiwa, biasanya diceritakan dalam urutan kronologis. And then for the last one is reorientation or reorientasi. This stage is the closing part. This reorientation is only optional, so it may or may not exist. Tahap ini adalah bagian penutup, di mana biasanya penulis memberikan pendapat mereka tentang tokoh yang diceritakan atau menyimpulkan keseluruhan isi biografi. Nah, karena sifatnya optional, reorientasi ini bisa ada, bisa tidak. So, here is the example of a biography text. Ini biografi tentang J.K. Rowling. So, as you can see, in the first paragraph, penulis memperkenalkan siapa itu J.K. Rowling. Jadi ini tahap orientasi. And then, in the second paragraph, penulis menceritakan kisah hidup J.K. Rowling. Dari dia lulus kuliah hingga akhirnya bisa sukses merilis buku hingga difilmkan. Nah, bisa dilihat ini tahap events atau peristiwa di mana penulis menceritakan kisah hidup tokoh dalam biografi. Jadi di sini nggak ada bagian reorientasi karena bisa kita lihat di sini nggak ada bagian di mana penulis memberikan pendapatnya dia atau menyimpulkan keseluruhan isi biografi. Jadi ini hanya sampai pada tahap events. And here is the translated version. Ini versi terjemahan ke bahasa Indonesia. Kalau kalian mungkin mau dibaca lagi, dipelajari lagi, it's okay. So, okay, that's all for this video about biography. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.